Teruntuk hati-hati yang pernah tersakiti, maafkan. Maaf ini bukan hanya sekedar ingin dimaafkan, tapi juga langkah untuk mengampuni diriku sendiri, agar aku bisa berdamai, belajar dari kesalahan, dan melangkah lebih ringan. Saya nggak tahu ya kalau terkait video itu, sama sekali saya tidak menerima permintaan. Saya tidak ada, karena dia kan nggak ada ya meminta maaf langsung pada saya, jadi saya tidak tahu. Kau bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah lihat kau kok di TV. Ya baru-baru sekarang lah aku lihat kau di TV. Ya jadi kau harus terima kasih. Harusnya kalau Anda membela klien Anda, jangan mengata-ngatain istri sah sampai dibilang kamu siapa, kamu bukan siapa-siapa. Memasuki hari ketiga bulan suci Ramadan, lini masa media sosial mendadak dihebohkan oleh sebuah unggahan yang mengundang perhatian publik. Ya, Inara Rusli akhirnya muncul dan menyampaikan sebuah permintaan maaf terbuka. Dalam pesannya, Inara mengungkapkan penyesalan mendalam dan meminta maaf kepada para hati yang merasa tersakiti. Meski tak secara gamblang menyebut siapa sosok yang ia tuju, Inara menegaskan keinginannya untuk berdamai, menata hati, dan belajar dari setiap kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Namun, pernyataan ini justru memicu spekulasi liar. Banyak warganet menyimpulkan bahwa permintaan maaf tersebut ditujukan kepada Mawa, sosok yang disebut-sebut pernah merasa terluka dalam kisah hubungan yang melibatkan Insanul Fahmi. Lantas seperti apa respon Mawa menanggapi video permintaan maaf Inara tersebut? Teruntuk hati-hati yang pernah tersakiti, maafkan. Maaf ini bukan hanya sekedar ingin dimaafkan, tapi juga langkah untuk mengampuni diriku sendiri, agar aku bisa berdamai, belajar dari kesalahan, dan melangkah lebih ringan. Di bulan suci ini, aku ingin menjalaninya dengan hati yang lebih tenang dan ikhlas, membersihkan niat, menata perasaan, terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan sempurna, tapi terus bertumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu ya kalau terkait video itu, sama sekali saya tidak menerima permintaan. Saya tidak ada, karena dia kan nggak ada ya meminta maaf langsung pada saya, jadi saya tidak tahu. Jujur saya nggak tahu, dan saya nggak mau tahu. Jujur saya nggak mau tahu lagi kehidupan mereka. Sekarang saya fokus untuk kehidupan masa depan saya sama anak saya. Tak hanya itu, di balik permintaan maaf yang ia sampaikan kepada sosok yang merasa tersakiti, Inara Rusli juga menyelipkan pengakuan haru yang ditujukan khusus untuk tiga buah hatinya. Dengan nada tulus dan penuh kejujuran, Inara mengakui bahwa dirinya masih jauh dari kata sempurna sebagai seorang ibu. Namun ia menegaskan, segala kekurangan itu sama sekali bukan cerminan dari kurangnya rasa cinta untuk anak-anaknya. Inara pun membuka hati bahwa apa yang terjadi selama ini bukanlah pilihan mudah. Semua berjalan karena keterbatasan yang ia miliki, keterbatasan sebagai manusia biasa yang masih terus belajar, berproses, dan berjuang untuk menjadi lebih baik. Lalu benarkah ungkapan hati Inara ini masih berkaitan dengan hak asuh anak-anaknya yang kini dipegang oleh Virgon? Ada saatnya hati perlu berhenti sejenak. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk mengakui bahwa kita sedang belajar. Teruntuk anak-anak Mami, maafin Mami yang belum sempurna ya nak. Mami cuma manusia biasa yang kadang lalai, kadang lelah, dan belum selalu tahu cara mencintai dengan paling tepat. Yang semua itu terjadi bukan karena kurangnya cinta Mami ke kalian, tapi karena keterbatasan Mami nak. Kalau kau mencuri barang yang bukan hak milik kamu, kamu tahu akibatnya pasti kamu akan dipersulit menemuin anak. Sekarang menurut aku kalian mempersulit aja kerja Komnas HAM anak-anak, Komnas anak-anak.
begini kalian lagi Komnas Anak. Kemarin kalian hawa berbulan-bulan melakukannya, kalian nggak mikir Komnas Anak. Jangan nambah-nambah pekerjaan lagi deh. Banyak pekerjaan Komnas Anak, bukan ngurusin orang perceraian yang berselingkuh, nanti anaknya ini susah lari ke sana. Itu drama queen namanya, drama queen ya. Kasihan, banyak kerjaan orang. Bukan job desk, SOP-nya bukan mengurusin anak-anak yang udah berselingkuh, yang enak-enak berselingkuh, nanti ujung-ujungnya mempersulit larinya ke Komnas Anak. Itu menurut gue bentuk apa? Bentuk mencari pencitraan. Itu pencitraan. Udah tahu kan soal apanya? Kalau memang lu selingkuh, kalau lu begitu pasti ujung-ujungnya suami sama istri, siapa sih yang mau terima pasangannya selingkuh? Itu adalah pencitraan menurut gue. Sebelum video permintaan maaf itu akhirnya diunggah ke publik, Inara Rusli terlebih dahulu mengaku telah melakukan berbagai upaya secara pribadi. Ia menyebut dirinya sempat beberapa kali meminta kesempatan untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Mawa. Namun sayang, niat baik tersebut seolah harus berujung di jalan buntu. Inara mengaku tak pernah mendapatkan respon positif dari sosok yang dikenal sebagai istri sah Insanul Fahmi itu. Hingga akhirnya, keinginan untuk bertemu dan menyelesaikan semuanya secara kekeluargaan pun harus pupus. Namun di luar dugaan, di tengah harapan damai yang tak kunjung terwujud, situasi justru berbalik menjadi sorotan. Inara dijutkan publik dengan sebuah sindiran tajam yang diduga kuat ditujukan kepada Mawa. Sindiran tersebut menyentil soal perubahan sikap yang disebut-sebut berkaitan dengan fenomena star syndrome. Sindiran itu merujuk pada aktivitas Mawa yang kini tengah disibukkan dengan dunia akting dan kehidupan baru sebagai aktris. Bukan gak mau minta maaf, tapi saya udah mencoba untuk minta waktu ketemu langsung untuk sampaikan maaf. Udah meminta beberapa pihak juga untuk menengahi, ada Bupi. Tapi beliau lebih pilih kesibukan yang baru menjadi artis, ujar Inara. Tapi mau sendiri kan dibilang katanya menyibukkan jadi artis. Bagaimana mungkin untuk bertemu itu dari pihak Inara? Ya, itu tergantung ya, setiap orang juga bisa berkomentar, tapi ya namanya udah rezeki dari Allah, Allah yang ngatur. Dan kita sesama perempuan ya, apalagi dengan case yang seperti saat ini tuh saya berusaha survive untuk kehidupan saya sama anak saya. Dan kalau emang jalannya seperti ini, ya insya Allah emang ini alhamdulillah rezeki dari Allah juga. Mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Ya nggak apa-apa, itu nyari panggung dia. Memang dari awal dia saya lihat udah berusaha untuk nyari panggung dari perkara ini. Ini kau bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah lihat kau kok di TV. Ya baru-baru sekarang lah aku lihat kau di TV. Ya jadi kau harus terima kasih. Kau jangan sok kali aku lihat kau, ya malah bersyukur pula kau laporan polisimu di Polda Metro Jaya naik penyidikan. Ya kau bukan siapa-siapa, aku kasih tahu. Ya aku nggak pernah lihat kau sebelumnya pun di TV. Ini karena ada kaitan Insanul, ada kaitan Inara, barulah namamu terangkat. Jadi kau jangan juga menginjak kepala orang, seolah-olah karena laporanmu naik penyidikan. Kau sakiti Inara, aku kejar kau. Kau lihat itu. Harusnya kalau Anda membela klien Anda, jangan mengata-ngatain istri sah sampai dibilang kamu siapa, kamu bukan siapa-siapa, kamu sampai menjadi artis. Kalau kamu bukan suaminya si ini, kalau kamu si ini nggak sama si Ono, nggak mungkin kamu, nggak usah gitu ya, buat oknum ya, oknum pengacara ya. Ini istri sah udah benar-benar udah stres, membayangin juga suaminya lagi in the hoy, melihat videonya, terus digitu-gituin. Menurut gue ini perasaan dari oknum pengacara ini nggak ada deh, ya nggak ada. Pakai hati kamu, andai kata itu adalah anak kamu digituin, diambil orang lakinya apa, sekarang kamu kata-katain begitu, itu yang menurut gue yang banyak banget lalu lalang ya, lagi ngata-ngatain si M ya, kasihan gue lihat M gitu, sekarang kalian kata-katain ya, itu menurut gue nggak cerdas gitu. Tolong ya, buat tolonglah dilarang oknumnya pengacara itu, kamu itu ngata-ngatain istri sah, atau mungkin kamu suruh ya,
Atau kamu mau dendam sama istri saya karena ketahuan terus kamu suruh tuh oknum pengacara ngata-ngatain, nggak boleh begitu ya, nggak boleh begitu. Bagaimanapun juga dia tidak rela kehilangan suaminya sebenarnya, tapi dia terpaksa karena sakit hatinya dia relakan kehilangan suaminya. Menurut gue. Terlepas dari amarah dan rasa dendam yang disebut-sebut masih membara di hati Mawa atas hancurnya rumah tangga yang ia bangun bersama Insanul Fahmi, kisah ini nyatanya belum berhenti sampai di situ. Di sisi lain, Inara Rusli kini tengah fokus memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Inara menuntut keadilan atas dugaan ilegal akses CCTV di rumah pribadinya yang disebut-sebut telah diambil dan dijadikan barang bukti oleh Mawa tanpa izin resmi. Kasus ini pun terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Dalam waktu dekat, pihak kepolisian dikabarkan akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Tak hanya itu, nama saksi VA juga disebut akan turut dimintai keterangan untuk mendalami kasus tersebut. Lantas benarkah selain saksi VA yang akan diperiksa, perkara ini juga bakal menyeret Mawa tentang adanya dugaan praktik jual beli video tersebut? Tadi ada satu pertanyaan yang menarik dari penyidik bahwa pernahkah, karena ini tuduhan beberapa pihak ya, bahwa saudara A ini menerima keuntungan. Tetapi dikonfirmasi dari saksi A maupun istrinya bahwa tidak pernah menerima keuntungan, justru dia pernah mendapat penawaran dari kenalan dari VA atau Aspri bahwa sekiranya ingin menjual video itu atau apalah dan sebagainya itu ke akun-akun gosip mungkin dan sebagainya, itu bisa dengan nilai yang fantastis bahkan bisa sampai miliaran. Tetapi saksi A menolak untuk memberikan itu karena dianggap itu tidak baik dan tidak berkah dan tujuannya bukan seperti itu. Dan hati-hati loh ya, diduga ya ada transaksional terhadap pengambilan rekaman itu, ada dugaan transaksional. Jadi sehingga ya kamu kan udah bersyukur nih ya, aku lihat di Instagram ya, di beberapa short video ya, video pendek saya lihat udah senang kamu ya, nggak apa-apa, bagus lah, senanglah sebelum bersedih nantinya ya. Oke, senang duluan lah ya, saya harap kamu senang dulu ya sebelum nantinya bersedih. Perkembangan terbaru pun kembali menjadi sorotan. Diketahui, laporan hukum yang dilayangkan oleh Inara Rusli dan Wardatina Mawa kini telah resmi melangkah ke tahap penyidikan. Artinya, pihak kepolisian telah mengantongi sejumlah fakta dan temuan awal yang dinilai cukup kuat sebelum nantinya menentukan siapa pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum pun kini masuk ke babak yang lebih serius dan menentukan. Menariknya, meski sama-sama berada di tahap penyidikan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam kedua laporan tersebut. Dalam laporan yang diajukan Inara, ancaman hukuman yang mengintai terbilang berat, yaitu maksimal hingga 8 tahun penjara. Sementara itu, laporan balik yang dilayangkan Mawa terhadap Insanul Fahmi dan Inara justru memiliki ancaman hukuman yang jauh lebih ringan. Keduanya disebut hanya berada pada kisaran 8 bulan penjara atau bahkan di bawah 1 tahun. Lalu sudah benarkah keputusan Mawa untuk meneruskan laporannya? Berikut jawaban dari aktris senior, Pesal Mariska menyikapi langkah yang diambil oleh Mawa. Ya, namanya laporan ya, laporan kalau terbukti ya pasti ujung-ujungnya ya ada penahanan, itu kan udah resiko. Makanya sebelum kita melakukan apapun, apalagi itu adalah mencuri hak orang lain, kita tahu ada hukum yang berlaku di situ. Bahwa nanti akan ada pelaporan, kalau terbukti kita juga akan ditahan, itu harusnya udah paham. Kan udah dewasa, sama-sama tua juga, beranak-anak, sudah brojol-brojol anak kan. Ya terima risiko lah, berani mencuri, berani bertanggung jawab bahwa akan ada penangkapan. Biasanya kalau mencuri ini malah enggak kan, laporan dulu nanti baru ditahan, itu sudah risiko. Langkah yang diambil M itu menurut gue sudah benar dan itu juga memang
netizen, terutama ya netizen pengennya begitu karena sudah disakitin, sudah dihianatin, dan kelihatan banget bahwa si lakinya ini kan mau menang sendiri, nggak mau melepas yang sono. Dia mau mempertahankan yang sono, mempertahankan juga yang sah. Nah itu kan nggak bisa, itu harga diri namanya. Jika perempuan istri sah sudah mempunyai harga diri, dia pasti gini, lu putusin dia apa enggak? Kalau lu nggak putusin dia, gue yang putus. Itu adalah harga diri seorang istri sah, dan itu keren menurut gue. Laporannya semoga bisa diproses, semoga yang salah tetap salah, dan yang salah harus diberikan efek jera, diberikan pelajaran. Karena dikasih efek jera itu biar tahu bahwa lu lakukan itu tidak benar. Karena sampai saat ini saya lihat belum ada mereka mengaku bersalah. Ya, jadi mungkin karena efek jerahnya belum nyampe. Entah kalau ada efek jerah baru ngaku dia salah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.